Tapi gimana dengan waktu yang mungkin 1 jam, 2 jam, atau sekian menit cuman ketemu sama anaknya, apa-apa yang disampaikan oleh si ayah itu benar-benar kata-kata yang efektif bagi si anak, kata-kata yang masuk ke hati gitu. Poin berikutnya, disiplin yang menyayangi. Itu kayak gimana gitu? Oke, mungkin bagi sebagian kita agak ini nggak melulu soal VOC ya. Itu mungkin beda pembahasan di yang lain, tapi gini, disiplin itu juga bentuk kasih sayang. Jangan sampai kasih sayang itu tanpa nggak tahu kapan harus tegas, nggak tahu kapan harus berlemah lembut, demi mengatasnamakan kasih sayang, dikhawatirkan justru itu akan berdampak buruk bagi si anak. Dan disinilah peran si ayah. Jadi si ayah itu tahu kapan harus disiplin, kapan harus tegas, dan kapan harus lemah lembut kepada si anaknya. Contohnya gini nih, misalnya si anaknya itu mainannya berantakan ya, acak-adul mainannya berantakan. Dan walaupun nanti si ayah itu tetap membantu si anak untuk membereskan mainannya, tapi tetap mengingatkan si anak untuk menyusun mainannya sesuai tempat semula, itu bagian dari mendisiplinkan, tapi disiplinnya itu dalam rangka kasih sayang ke si anak. Ketika si ayah konsisten melakukan hal-hal yang mendisiplinkan anak secara misalnya untuk menyusun mainannya lalu disusun di tempat seharusnya, walaupun mungkin anaknya di awalnya kayak rewel, nggak mau, bentak-bentak, nangis-nangis, tapi si ayah itu juga sosok yang perlu mendisiplinkan anak agar si anak itu tahu di masa depan ketika dia nggak semua yang dia inginkan akan tercapai, tapi untuk mencapai apa yang dia inginkan, dia butuh sikap yang disiplin. Itu juga bentuk kasih sayang. Walaupun mungkin bagi sebagian orang kasih sayang itu yang lemah lembut ya, tapi di buku ini dijelaskan sosok si father man adalah ayah itu tahu kapan harus lemah lembut, kapan harus tegas, kapan harus mendisiplinkan anak, dan itu adalah bagian dari kasih sayang. Ayah dan komunikasi efektif. Di awal aku sering mention ayah itu nggak selalu ada kan 24 jam per 7. Dan di sini adalah ayah fatherman, seorang fatherman, untuk menjadi spek fatherman, seorang ayah itu harus belajar gimana komunikasi yang efektif. Contoh, misalnya si anak tadi kayak yang contoh di awal tadi, si anak itu lagi sedih, lagi nilainya mungkin gak sesuai ekspektasinya. Lalu gimana si ayah itu sebelum merespon si anak harus begini, begitu segala macam, si ayah itu mencoba mendengarkan dulu apa sih yang dirasain si anaknya. Dan ketika si ayah udah mendengar apa-apa yang dirasain si anak, lalu si ayah mencoba untuk oke, sebelum ngasih nasihat, si ayahnya juga udah tahu kondisi si anak, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh si ayah benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh si anak. Jangan sampai kayak ayahnya itu ngomongnya apa, tapi anaknya nggak butuh itu, padahal anaknya cuma butuh didengerin dulu gitu. Lalu ketika si ayah ingin menyampaikan misalnya nasihat-nasihat kehidupan, pastikan nasihat-nasihat kehidupan yang disampaikan oleh si ayah itu sesuai dengan usia anaknya. Mungkin anaknya masih umur 5 tahun, ya udah sampaikan gaya bahasa yang anak 5 tahun mengerti. Mungkin kalau anaknya udah 17 tahun, mungkin akan beda juga gaya penyampaian yang akan ayah sampaikan kepada si anaknya. Dan untuk menjadi ayah yang punya skill komunikasi yang efektif, si ayah itu perlu menghindari sikap marah yang berlebihan. Mungkin anaknya nggak selalu sesuai harapan dia, tapi jangan sampai hal-hal yang tidak sesuai keinginan si ayah justru membuat si ayah makin jauh dari si anak karena ayahnya kesulitan untuk mengontrol emosi. Bermain dan quality time. Untuk membangun kedekatan emosional dengan si anak, ya ayah kan nggak selalu bisa 24 jam. Mungkin sekitar 30 menit, 15 menit. Pastikan si ayah itu membangun
aktivitas sama si anak gitu. Mungkin menemani si anak bermain, mungkin kalau si ayah punya anak perempuan, mungkin menemani anaknya main boneka-boneka bisa jadi, atau main masak-masak, atau mungkin kalau anaknya laki-laki, si ayah menemani si anak main mobil-mobilan. Tapi ketika main yang 15 menit atau 30 menit itu, si ayah benar-benar fokus ke si anak. 100% fokusnya ke si anak. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Ketika bermain sama si anak, ketika ayahnya juga fokus, itu juga akan membangun kreativitas si anak tersebut, dan itu bermanfaat juga untuk si anak di masa depan. Walaupun mungkin mainnya cuma 15 menit, tapi ketika dibangun dan dilakukan secara konsisten, itu akan membangun konektivitas kedekatan emosional yang mendalam bagi si anak. Bahkan ketika si anak udah dewasa. Contohnya mungkin waktu kecil ayahnya sering menemani dia main sepeda, sekedar main sepeda ya, menemani anaknya main sepeda, itu akan menjadi memori jangka panjang bagi si anak. Walaupun mungkin nanti ayahnya pergi jauh, entah itu bekerja keluar kota apa segala macam, tapi si anak inget, oh ayahku pernah kok nemenin aku main sepeda, ayahku ngajarin aku main sepeda. Dan itu akan melekat di hati dan pikiran anak dalam jangka panjang. Ayah sebagai teladan. Entah kita udah sadar atau belum, anak-anak itu melihat lebih dominan ketimbang dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dia akan meniru apa-apa yang kita lakukan ketimbang apa-apa yang kita sampaikan. Makanya untuk menjadi sosok father man, ayah itu perlu menjadi sosok yang teladan. Entah itu melakukan hal-hal yang baik, bagaimana si ayah berhubungan baik dengan ibunya, berkata-kata yang sopan kepada ibunya, membantu ibunya bekerja, itu akan dicontoh oleh si anak. Mungkin nanti akan terlihat juga bagaimana ayahnya membina hubungan dengan tetangga, bagaimana si ayah hormat kepada kakek nenek yang otomatis kakek nenek bagi si anaknya. Itu juga akan dicontoh dan dijadikan teladan bagi si anak. Bagaimanapun misalnya si ayah itu udah ngasih nasihat A sampai Z, tapi kalau kenyataannya si ayah tidak melakukan nasihat-nasihatnya, itu tidak ada artinya bagi si anak. Si anak akan lebih cepat nangkap ketika apa yang disampaikan oleh ayahnya itu sejalan dengan apa yang ayahnya lakukan. Bahkan ada kata-kata yang mungkin nggak disampaikan oleh ayahnya, nasihat-nasihat yang tidak tersampaikan oleh lisan, tidak tersampaikan secara lisan dari ayah ke si anak, tapi ketika si anak melihat ayah melakukan hal-hal yang inspiratif, maka si anak akan otomatis menjadikan apa-apa yang dilakukan oleh ayahnya sebagai role model dan teladan. Menarik bukan? Karakter berikutnya, gimana sih fatherman itu? Keseimbangan kerja dan keluarga. Ini agak PR ya, gimana menjaga ritme antara pekerjaan dan peran ayah di rumah tangga. Kita sama-sama tahu juga beban pekerjaan yang kadang-kadang walau alam di luar batas kemampuan, tapi disitulah seorang ayah yang sosok fatherman itu tetap bisa membagi fokusnya kapan dia fokus ke pekerjaan dan kapan dia harus fokus ke si anak-anaknya. Ada beberapa catatan. Yang pertama itu ayah jangan membawa pekerjaan pulang ke rumah, ataupun ketika bermain sama anak ya jangan pegang-pegang pekerjaan dulu. Lalu untuk membangun quality time bersama anak, bikin jadwal yang konsisten. Walaupun nggak lama, tapi bangun waktu yang konsisten sehingga anak tahu, oh jam 8 sampai jam 9 itu adalah waktu aku sama ayah. Jadi anak itu tahu ayahnya punya waktu untuk dia jam 8 sampai jam 9. Lalu pastikan si ayah itu membangun koordinasi yang solid dengan si istri. Sehingga si istri pun bisa mengambil peran mungkin ketika di momen-momen tertentu si ayah lagi sibuk bekerja, jadi si ibu bisa membantu dan memberi pengertian ke si anak, iya ayah lagi kerja. Nah, ketika si ibu membantu memberi pengertian kepada si anak juga merasa, oh dia nggak diabaikan sama ayahnya kok, tapi ayahnya lagi emang sibuk aja.
ada beberapa keluarga yang salah satu untuk menjaga keseimbangan dan quality time-nya, mungkin kita makan 3 kali sehari gitu ya, 3 kali pagi, siang, malam. Tapi untuk menjaga keseimbangan dan quality time bersama keluarga, minimal ada waktu makan pagi itu benar-benar semua anggota keluarga ikut. Dan itu salah satu bentuk quality time yang bisa diterapkan bagi sebagian orang. Kalau makan siang mungkin anaknya udah di sekolah, kalau makan malam mungkin ayahnya belum nyampe rumah. Jadi waktu pagi, makan pagi itu bisa dijadikan sebagai waktu membangun quality time. Kalau kamu pengen beli buku ini juga, silahkan klik link di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke orang-orang tersayang ya. Assalamualaikum.